Gue pernah coba bikin konten pakai baju gembel di Plaza Indonesia. Oh gitu. Di mall paling mahal lah gitu loh. Diusir satpam gak gitu loh? Gak diusir tapi diomongin. Gue udah firasat tuh kayak satpam kayak bisik-bisik terus pada gitu lah. Oh gitu. Gitu. Gue udah firasat tuh kayaknya gue udah ngomongin nih kayak nih. Udah pakai walkie-talkie. Tuh ada orang gembel banget bajunya kayak kayaknya ya. Kalau muka lu sih nggak pantas ya bro ngegembel ya kan. Mau lu pakai baju gembel sekalipun orang juga iyalah ini mah muka Cindo kaya pik gitu kan. Kalau gue mah mau pakai baju ini gembel dari mana nih? Makanya dia mau coba itu kemarin. Oh iya, coba. Lo nggak pantas kalau gembel kecuali lo make up total ya kan. Mungkin kurang gembel kali ya. Gue udah baju lagi robek-robek. Iya. Celananya sampai begini robek gitu. Ini apa kurang gembel? Enggak, lo kalau ya? di kelas gembel lo masuk gembel elit. Gembel elit ya. Dan yang keren. Mungkin nasabah base prioritas yang sebenarnya gitu ya. Kayak gini loh wujudnya loh ya. Iya betul. Kaos kutang gini. Tapi kalau jujur kalau yang ini bukan yang gue ngejakin siapa-siapa ya. Kalau di sosial media jangan terlalu percaya sih menurut gue. Oh iya. Jangan terlalu percaya. Termasuk konten lo juga jangan dipercaya. Tergantung selalu. Gue anggap ya, ini fake ini. Biarin lu merasa fake bodo amat. Aku penasaran, nggak percayanya tuh apanya maksudnya kayak nih? contoh, dia kaya gini-gini. Belum tentu kaya. Oh iya. Banyak banget. Yang I know personally gak sekaya itu. Fake? Bukan fake ngomongnya ya. Mungkin dia kaya tapi gak sekaya yang dia bilang, ngerti gak? I see. Dia ngomongnya segini tapi aslinya segini. Dia pinter. Tetap kaya sih, tapi gak sekaya yang dia bilang gitu loh. Networking ya. Menurut gue sih penting banget ya. Penting banget karena you never know. Ketemu sama siapa, berkat lu tahu ketemu dari sini, rezeki dari mana, nggak tahu. Lu berteman aja gitu loh. Networking, gue bisa dengan hari ini karena networking. Gue ketemu sama dari kesultanan, raja-raja negara lain, sampai konglomerat. Puji Tuhan dari networking aja. Mil, gue liat lu kemarin kayaknya nggak pakai jilbab ya. Kenapa sih lu sekarang pakai jilbab? Kenapa itu yang dibahas? Iya, gue agak penasaran aja lu sebenarnya jilbab lu Apa? Udah aman. Apa ini? Nah itu karena bahas-bahas jilbab. lah itu. Jadi Ini sitor ya. itu dia nggak boleh. Enggak, gue cuma nanya, Gimana? lu tuh sebenarnya kemarin kayaknya kalau nggak pakai jilbab lu ngerayain Pasca kan? Pasca ditinggal suami pergi jauh. Oke, gini, gue bicara masalah kepercayaan. Gimana tuh? Lu berjilbab itu atas dasar kepercayaan atau apa ya? Beragama? Iya dong, jelas. Karena percaya bahwa kalau misalnya Islam itu kan ya hijab itu wajib. Itu Wajib. sih. Lu pilih mana? Berjilbab aku kasih uang segepok? Berjilbab. Berjilbab ya? Oke. Nah, aku ada cerita. Segepoknya berapa dulu nih? 5.000-an. Enggak, aku ada cerita. Aku ada teman. Dia tuh orangnya keren banget sebenarnya. Siapa? Keren, dia keren. Dia masih Gen Z. Gen Z. Gue mau nanya, lu umur berapa? 26. 26. Masih nyerempet ya Gen Z ya. Nyerempet. Iya. Tapi Z-nya udah kayak miring dikit gitu. Ya, gue ada teman. Siapa tuh? Dia itu orang yang mungkin bisa jadi idolanya Gen Z. Oke. Tapi dia masuk ke gen yang lebih tua dari kita. Boomers. Boomers? Iya. Oke. Dia masuknya tuh ngapa? Wah, Maksudnya itu dia. kenapa gitu? Penasaran kan? Penasaran. Tapi dia gak punya agama. Oh iya. Iya. Ada di Indonesia? Orang Indonesia? Ada. Oke. Lo mau gue serius? sulap gak? Nggak punya agama serius? Ateis dong? Enggak dong. Ateis. Ateis? Dia percaya Tuhan tapi dia gak percaya agama. Oke. Boleh sih kita tanya-tanya. Boleh? Iya. Mau gue datengin gak? Boleh. Namanya sih agak Jawa ya. Iya. Martono namanya. Martono. Oke, ini dia. Eben. Brian. Mau ada animasi gak? Gue Padahal di sini baru tadi. Kita ulang kita pakai animasi ya. Iya. 1, 2, 3. gila gue di-summon gue di sini. Oh itu itu jokes ala Gen Z. Oh, betul. Enggak tuh jokes salah gue itu. Oke. Ini gue panggil namanya Ebe Martono. Oh, oke. Lu coba baca di apa tuh? Instagramnya dia. Ebe Martono. Ebe Martono. Makanya gue bilang Jawa. Okay. Karena kalau kata orang, kalau mau jadi presiden, ujungnya itu harus O. Martono. Coba kita baca. Soekarno, Soeharto. Soeharto. Martono.
Martono. Tapi Pas itu ya, pas. nama ini. Iya nama bokap waktu itu. Bokap kan? Oh, nama bokap? Iya, iyalah. Oh gitu. course Iya, lah. gue pikir nama panggung. Nama gue Emmanuel Brian Eugene Martono. Oh, Iya. makanya Ebem Martono. Papi gue area-area Surabaya, wong Jawa. Wah, asli Jawa. Iya, papi. Papi Oh, Jawa, Surabaya. ya Jakarta. Banten. Kalau gue Jakarta. Oke. Ya, Raiso Jawa. Aku udah lihat sih ininya, konten-kontennya di IG-nya Ah. si Brian ini loh. Lu lihat apanya? Banyak keren-keren loh. Kayak Keren kan? effortless banget kan? Oh ya. Tapi viral gitu kan? Puji Iya Tuhan. benar. Enggak, lu mau bertanya tadi, dia ngomong puji Tuhan lo. Berarti lu baru pasca nih. Iya, pasca kemarin. Iya, merayakan Passover ya. Passover. Ateis. Brian. Enggak, ini dia bilang. Dia nggak ateis, dia agnostik. Agnostik. Dulu. Apa itu? Iya, dia pernah. Dulu tuh Umur kapan? berapa sih? SMP. Sekarang tanyain gue, lu umur berapa sih? Menurut lu gue umur berapa? Paling di 21, 22, 23 lah ya kan? 23. 23. Tahun ini 24 tahun ini. Dan Gen- dulunya itu Oh. kapan? SMP. Kenapa apa tadi? Agnostik. Oh biasa lah anak-anak muda. Oh kalau gue tuh orang apa ya, kritis orangnya. Jadi gue Oke. kalau belajar tuh malas sekolah. Tapi gue suka kritik kayak berpikir kritis gitu. Kayak kenapa harus gini, kenapa harus gini, kenapa harus sekolah, kenapa harus nilai bagus, kenapa Oke. harus... Ya, kenapa harus beribadah gitu? Why gitu Iya ya? kenapa harus Tuhan, kenapa harus Tuhan Yesus, sama gak ini? Gue tanya semua gini, guru agama gue. Oh, Akhirnya iya? dari situ gue mulai, oh gini, oh gitu. Jadi a better understanding dari situ. Ah. Gitu. Jadi gue suka itu sih. Nah pas itu lagi transisi aja sih dari cuma keluarga. Ya biasa kan semua kan ya dari keluarganya apa Ya, ikutin betul. aja terus gue mulai agama itu mempertanyakan kayak gitu mungkin lah. kayak agama itu adalah hal yang diwariskan menurut lo ya. Initially iya, tapi Initially, lama-lama punya kan. decision kita. Iya, dia muslim Decision. pasti orang tua muslim kan? Yes. Ya, itu diwariskan. Tapi decision, tengah-tengah mau religius, mau taat atau enggak kan decision. Tapi itu relate sih sebenarnya. Ada satu film yang baru rame banget di Indonesia itu ada tentang toleransi. Oh, Kita Indonesia itu kan sangat jos banget ya dengan toleransi gitu. Toleransi. Oh, Nawilah. Niwila ya? Oh, gua gak tahu deh. Tahu. Ada lagi rame di bioskop. Hmm. Itu tentang kisah perjalanan seorang anak kecil yang dia tinggal di lingkungan muslim. Tapi dia selalu ikut izin sama ibunya ikut ngaji, ikut sholat gitu. Ada menarik. Nah, enggak, gue mau balik ke yang kenapa lu bertanya tentang Tuhan. Itu SMP kelas berapa itu? Kelas 2, 3. Kelas SMP, 2, ya, kelas SMP. 2, iya. Lu kelas 2 SMP mikirin apa, Mil? Belajar. Enggak ada. Aku suka belajar dari dulu. Lu kalau gue SMP, gue mau jujur ya, kalau gue Iya. mikirnya gimana uang jajan gue banyak. Oh, gue juga. itu salah satunya. Kalau gue salah satunya kenapa gimana uang jajan gue banyak, gue jualan, Pak. Oh iya. Jualan. Gue buka warung, Pak, di depan rumah. Oh gitu. Iya, itu biar uang jajan banyak. Oh. Tapi lu gimana caranya kalau lu Brian? Apanya nih? biar uang jajan banyak? Oh, wah. Gue uang jajan biasa aja. Gue tuh suka main Dota dulu, inget ya? Oke. CS kan ada cash jatahnya gitu. Iya, betul. Lu Gue jual? inget banget. Contoh uang jajan 20.000. Gue nggak makan, gue nggak apa-apa. Gue simpen duitnya, gue tabung buat beli skin Dota. Sumpah nggak bohong. Tapi itu kan lu kalau Dari udah dapat pagi sampai skin, lu siang bisa gue nggak jual. makan. Tapi lu Oh dapat my God. Sumpah nggak bohong. Puasa itu gue. kan lu bisa makan di rumah. Iya, pas rumah gue langsung gitu. Jadi Gue simpen sekali-sekali ya? duitnya, simpen duitnya gitu. Tapi lu dapat untung nggak dari jual skin? Enggak. Cuma gue konsumtif. Cuma lu nikmatin sendiri. SMP gue menang ngerti gitu kan. Oh, lu nggak ngerti Ngerti. Dota kan lu? ML. Nggak ngerti Ya, ya. itulah, Mobile itulah. Legend, Kalau Mobile Legends tahu, tapi saya Iya. nggak pernah main Dia gitu punya loh. skin, kalau lu mau pakai armor, lu mau pakai apa, senjata apa dan segala macam itu bisa dijual kan? Bisa jual. Ada temen Oke. yang bisa kaya banget tuh. Ya, dari situ lah gue nyari duit dari situ sih. Sisanya nggak ada sih. Cuma apa sih professional son. Boys, anak berapa? Nah, 3 gue bungsu. Oh, lu Oh, anak iya. terakhir, Koko anak Cece bungsu ya. Bungsu. Ya, Anak kelihatan bungsu sih. mah bukan, Apa tuh? aman, Kenapa? nggak banyak tuntutan. Oh, nyokap gue bertuntutan. Oh iya, Nyokap gue. Untuk biasanya banyak tuntutan Tuntutan tuh apa anak tuh? pertama lo. Gue nggak tahu ya. Pertama mungkin iya kali ya. Tapi kalau gue dulu anak bandel banget soalnya gue. tuntutan Oh, iya. untuk menjadi? Biar naik kelas. Pernah tidak naik kelas. Pernah naik kelas. Justru apa ya Dulu dulu cita-citanya apa? SD aktor. Widih. Ya, jadi aktor dulu. Aktor apa itu? Hah? Aktor apa? Film. Aktor film. Bukan aktor yang lain, bukan. Oh, yes. Apa tuh aktor lain? Nggak tahu nih kan interpretasi dia nih. Iya.
Oh itulah, gue jadi pengen aktor, akhirnya udah gitu. Yang penting bukan aktor politik kan? Bukan Iya. aktor politik. Iya. Nggak tau kalau disuruh ke sono gue Berarti lu ngefans sama ini ya, Joe Taslim ya? Joe Taslim. Iya. Biasa aja sih. Biasa aja. Iko Ya maksudnya Uwais. gue nonton tapi kayak ya. Yang membuat lu pengen jadi aktor siapa? Dulu gue masuk teater. Masuk teater, oke. film, masuk teater stage gitu loh. Di Emang suka Surabaya? berarti. Enggak Jakarta. Gue lahir Jakarta. Oh lu Lahir besar Jakarta. Bokap yang Surabaya. Taman Mini, bukan. Apa sih yang di itu? Apa tuh? Yang teaternya? Oh, iya Usmar Ismail. Usmar Ismail, Iya, Kuningan. Kuningan gue waktu itu. Kuningan. Udah Hah? lama tuh. Musim keong. Museum kan Taman Mini. Oh iya, ini Oke. tim ya. Bro, Oke. Kita lu pengen lanjut jadi, lah, lanjut. iya, Content gua tanya, creator dia kan lah. pengen jadi artis ya kan, pengen jadi Oh, aktor. oke. Dan sekarang udah jadi kan sebenarnya lu Ya, jadi aktor. So-so lah bilangnya. Iya, tapi lo So-so. aktor yang di dunia lo sendiri. Iya. Jadi sekarang lo bukan hanya aktor sebenarnya, sutradara juga. Sutradara kan? bisa Film dibilang. setting, videografer juga kan? Gua. Videografer juga. Ya paling kalau kayak gini-gini iya. Iya kan, paling. videografer Iya. gitu kan. Dan lo nge-konsep juga, Iya. nge-script juga. Dunia lo tuh emang dunia content creator sih ya. Gue ingat banget waktu gue kecil kita mau nonton TV itu aja susah. Sekarang TV udah Depan nggak diperlukan. HP langsung, iya. Lo bisa tonton di mana aja sekarang. Betul. Gue mau nanya, lo memilih sebagai content creator itu atas dasar apa? Ada? Gila ya, gue tuh bikin vision board, tau gak sih vision board? Jadi Oke. papan visi, apa yang lo mau capai, apa yang ini. Gak pernah sekalipun mau jadi content creator, mau jadi terkenal, mau jadi punya followers, gak pernah sama sekali. Nggak pernah Sama terpikir. sekali terlintas pun gak. Lo bikin Terus vision board itu tiba-tiba, di tahun berapa? Iya. 2021 gue baru mulai karir, 18 tahun. Udah. Lo bikin vision board Oke. itu masih ada tabungan. sekarang? Masih ada. Ada berapa poin yang lo list di situ? Dari sekarang hampir setengahnya udah. Hampir setengahnya Oke. sudah. Apa yang sudah terbaru? Ya beberapa aset. Ya gitu lah. Mobil pink gitu kan? Iya. Belum. Mobil pink itu belum masuk. Belum. Ya gitu lah. Belum. Ya beberapa lah jalan. Tapi ada di situ di vision board itu. Ada. Nggak mengaping juga, tapi mobil itu ngerti. Oh, oke. Tercapai. Tapi maksudnya dari vision board itu, Ya nggak pernah kepikiran jadi content creator, influencer, apapun itu nggak pernah kepikiran. Simply teman SMP tanya gue, lu nggak bikin konten Bum? Pengen tapi apa ya? Lu setiap hari ngapain ya? Gue ketemu orang, gue meeting, ikut acara, suka ketemu sama orang, kenalan orang random. Oh. Terus kayak maksudnya apa? Ya gue kenalan ada om siapa, cewek siapa, gue aja kenal aja. Menarik banget tuh. Coba deh bikin konten. Lu pakai HP lu taruh di sini udah ngobrol. Menarik gitu. Emang. Menarik emang. Menarik. Ya coba deh, ya udah. Awal mulanya gimana tuh? Awal mula kenalan sama orang atau konten? Bukan pertama kali konten yang lu upload itu kemudian akhirnya lu ketagihan gitu. Awalnya gue lagi sepedahan jam 4 sore, gue inget banget itu. Gue gue punya sepeda, gue taruh HP gue kan gitu ya. Gue tegakin 0,5 gitu. Gue rekam. Ada om gue kenalannya. Om gue kenalan, gue ajak ngobrol. Akhirnya gue posting lumayan tuh 9 juta yang nonton. 9 juta. Om siapa yang lu kenal? Itu pun gue blur loh orangnya. Iya, nggak mungkin. Langsung 9 juta, Brian. 7 juta TikTok, 2 juta IG, YouTube berapa gitu. Sekarang lu tanya, om siapa, nanti lu kenalan sama itu om. Bisa jadi lu 12 juta kalau lu kenal. Tapi itu siapa? Serius? Enggak, enggak kenal om siapa. Om random. Random, beneran random. Kedua cewek kuliahan kenalan, tapi itu nggak muncul juga sih mukanya. Oke. Oh, tapi kalau dalam lu recording gitu, setelah lu recording lu ngomong dulu ya, nanti gue content creator. Enggak, gue recording dulu, terus gue bilang kalau gue lagi rekam. Natural dong. Kalau gue bilang di awal kan jadi beda. Oh, jadi setelah adegan itu ya. Adegan setelah adegan itu. Dan semua orang nerima. 90% terima. 90% Ada yang nggak terima. Ada yang nggak terima. Marah-marah? Marah-marah sih mungkin tantrum kali dianya ya. Iya. Terlalu. Tapi lu belum pernah dimarahin gitu. Kemarin sih enggak, paling cuma gue nggak mau deh gini-gini, gue nggak Itu pernah ya? Ada lah, tapi ya dikit lah. Karena gini, yang lo lakukan menurut gue secara pribadi ya, kalau tiba-tiba ada orang kayak lo ngerekam, gue lagi ngomong percakapan lo ngerekam, menurut gue lo nggak sopan lo. Tergantung persepsi. Menurut gue. Oh menurut lo, iya. Tapi kan dia sebenarnya permission dulu nggak sih? Enggak, dia langsung itu kan. Permission dulu nggak? Enggak, gue langsung ngomong. Enggak, gue rekam dulu, terus gue bilang, gue tadi rekam. Oke nggak? Ini buat, gue bilang kayak, konten gue. Gue mau berkati anak muda supaya mereka keluar dari ketakutan mereka. Oke nggak kalau gue post?
gitu loh. Mereka oke. Kalau oke, kalau enggak gitu loh. Ya, gitu aja sih. Dari 10 video yang lu rekam, berapa yang lu buang? Wah, gue gak hitung ya. Yang penting gue lihat aja. Artinya dari sepanjang perjalanan ini berapa yang lu tidak upload karena karena orangnya tidak suka. Maaf ya, gue gak suka sama lu. Lu tiba-tiba ngerekam privasi saya. Dikit itu, dikit. Hitungan ya? jari lah. Hitungan jari. Berarti yang bilang gak suka ya, hitungan jari lah. Tapi kalau bilang, gak deh, gue gak mau muncul, itu ada aja. Tapi gue gak hitung berapa sih. Aduh, dikit lah pokoknya dikit. Gue gak hitung berapa tapi dikit yang pasti. Oke. Tapi yang happy banget karena lu rekam tuh ada? Oh, ada. Sampai girang, loncat-loncat. Justru gue mikir ya, contoh lu punya bisnis gitu ya. Gue videoin lu, gue mention tentang bisnis lu, itu free promotion. Gue gak charge lu apa-apa loh. Betul. Tapi kadang ada orang yang kayak, inilah kayak bingung ya lu kasih free promotion malah marah-marah gitu loh. Tapi lu gak settingan kan? Gak settingan. Kayak lu tau gak yang settingan itu gak? Tahu ya. Halo kakak permisi, boleh skin. Itu settingan, ini enggak. Real. Lu mau sekarang gue lakuin juga, I do it for fun bro. Alright, coba, I'll try. Ini anggap aja orang baru. Kita coba. Aku mau lihat cara dia nge-approach. Ya, gue approach. Iya, siap. Ceritanya kita gak kenal orang baru. Pakai baju kayak gini, lagi oke. ya, contohnya ya. Gue penasaran lu kan jago nge-approach cewek cantik kan? Oh iya. Yes, skena Gen Z merayu milenial. Oke. Mari kita lihat adegan ya guys. Kalau gue biasanya pakai teknik adalah kebetulan. Oh iya siap. Kebetulan. Oke. Teknik apa itu? Gini, teknik kebetulan ada back tipe. Contohnya cewek lah. Berarti lu ada beberapa teknik? Enggak, yang biasa gue lakuin tuh kebetulan. Karena itu yang paling open orang. Oke. Contoh. Ya, coba. Lagi kafe nih. Sorry kak, ini password wifi apa ya sini ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Oh, bukan orang sini ya? Bukan. Oh, kedua pengalihan. Oh, emang orang daerah mana? Kemang. Oh, Kemang. Oh, tapi kerja dari sini. Iya sih. 3 kaitkan dengan kerjaan. Oh gitu. Karena biasa orang kalau tanya kerjaan tuh orang kayak, lebih nyambung, ngerti gak sih? Iya kerjaan. Oh, kerja sini ya? Iya sih, dekat sini. Emang kerja apa kayak? Ya, ini aja sih, apa namanya, di kafe. Kalau dia katanya agak diem tadi kan? Jadi mikir ngarang. Enggak, tadi dia agak diem kayak, kerja di sini, itu agak sedikit nggak nyaman tuh dia tuh. Buang muka dikit. Biar dia kasih ruang gitu. Oh, kerja apa kayak emang tadi? Kerja apa tadi? Sorry. Kerja apa? Di kafe aja sih. Oh, kafe. Oh, punya kafe gitu ya? Oh, bisa dong pakai buat apa? Mau settingan. Pakai buat acara-acara bisa dong ya? Bisa banget. Bisa banget. Keempat, kaitkan dengan kebutuhan dia. Happy dia udah. Dong, dia ada job. Masa nggak tahu? Bisa boleh banget tuh. Itu berapa? Kalau kayak gitu tuh lu udah berhasil langsung masuk ke dia dan dia langsung respon baik. Rata-rata orang mau ngasih duit, ada job, rata-rata mau. Rata-rata ya. Rata-rata lo datang. Karena Brian itu ngomongnya cepat. Approach-nya harus cepat, enggak? Lebih ke apa ngomongnya ya? Tadi apa? Pertama tadi ngapain? Kebetulan. Oke, teknik kebetulan. 2 pengalihan. Pengalihan dulu. 3 tanya kesibukan atau kerjaan. Profesi. Atau ketika lu udah tahu profesi, lu harus nganalisa nih profesinya dia apa yang gue bisa masuk nih. Kalau lu sales rumah, mbak tetangga gue mau beli rumah nih. Karena gue happy ya. Karena gue bikin dari sales soalnya. Jadi gue udah kebiasa itu, jadi gue bawa sampai sekarang. Itu ilmu dari mana lu dapet yang kayak begitu? Dari sales. Oh, tapi emang ada edukasi salesnya ya? Persis kayak gitu sih enggak, tapi gue lebih dengar cerita orang-orang ngelakuin kayak gitu, terus gue kayak, menarik juga ya, coba gue lakuin lah. Menurut lo, kenapa lo berkonten tentang itu? Apakah si Gen Z sekarang itu sesulit itu untuk nge-approach orang baru? I have no idea ya, kenapa gue lakuin itu, karena lagi-lagi ya, gue konten gak ada gue planning, ada roadmap gue berapa juta, gak ada. Gue cuma ngelakuin apa yang gue suka. Nggak nentuin niche market gitu juga enggak. Aduh, boro-boro. Dan aku ngeliat. Gue aja baru tau CapCut itu. CapCut tuh apa nih? Gini, gini cari settingan gini, kok cara ngedit gini gitu. Dan nggak pakai. Awalnya nggak do edit. Nggak pakai caption. Nggak, gue pakai edit. Temen gue yang nyuruh gue kayak lu ntar gini ya. Oke, gitu loh. Tapi by the way lu tahu nggak? Suami dia nonton podcast lu, nonton gitu ya? Konten lu, ya kan? Iya, awalnya gitu, nonton dulu. Loh, kamu ternyata podcast apa ini? Baru nonton yang kemarin, yang si AE itu. Iya. Lo ada titipan pertanyaan nggak? Iya, karena viral kan. Keren loh. Oh, lo viral, yang si AE itu? Viral loh. Itu lumayan tuh, ya 2 juta. Jadi gini ya, gue nanya nih bro, ya. Karena pakai baju gembel, bukan? Oh, enggak, itu enggak gembel, udah ganti itu. Udah ganti. Iya kan? Tapi awal, gue lupa itu gembel atau enggak ya? Lupa deh. Gembel. Sebenarnya udah ganti. Gembel tuh gimana sih? Enggak, gue pernah coba bikin konten pakai baju gembel di Plaza Indonesia.
Oh gitu. Di ini Di mall-mall paling mahal lah gitu loh. Diusir satpam nggak gitu loh? Nggak diusir tapi diomongin. Gue udah firasat tuh kayak satpam kayak bisik-bisik terus pada gitu lah. Oh gitu. Gitu. Gue udah firasat tuh kayaknya gue udah ngomongin nih kayak ini. Udah pakai walkie-talkie. Tuh ada orang gembel banget bajunya kayaknya ya. Kalau muka lu sih nggak pantas ya bro ngegembel ya kan. Mau lu Itu pakai baju dia. gembel sekalipun orang juga iyalah ini mah muka Cindo kaya pik gitu kan. Kalau gue mah mau pakai baju ini gembel dari mana nih? Makanya dia mau coba itu kemarin. Oh iya, Coba Lo ya. nggak pantas kalau gembel kecuali lo make up total ya Mungkin kan. kurang gembel kali ya. Gue udah baju lagi robek-robek. Iya. Celananya sampai begini robek gitu. Ini apa kurang gembel Enggak, lo kali kalau ya? di kelas gembel lo masuk gembel elit. Gembel elit ya. Dan yang keren. Mungkin nasabah Besia prioritas yang sebenarnya gitu ya. Kayak gini loh wujudnya loh ya. Iya, Kaos betul. kutang gini. Dan Brian itu ya kerennya dia approach pakai bahasa internasional ya kayak Prancis kemarin kan Jepang. Jepang. Keren loh dia Oh lo bisa loh. kamus. Gua kamus berjalan gue ya. Gue suka belajar bahasa ya sih gue. Oh gitu. Gue demen banget sejarah. Oh lo belajar Demen bahasa banget apa? sejarah. Bahasa Jadi apa? kalau lu gue Sejarah apa nih negara wah apapun. semua Eropa, Amerika, Timur Tengah, Asia gue lumayan juga suka. Tapi gue nggak expert di mana. Tapi gue Tapi di part apanya nih yang lo suka dari sejarah? Romawi, Perang Dunia 2, Oke. Perang Dunia 1, Perang Dingin, suka banget tuh gue. Oke. Perang guys. Iya. Itu gitulah masa-masa itu, Iya, masa-masa iya, itu iya. tuh. Tapi Zaman-zaman lo mau Romawi. pelajarin sejarah Indonesia juga nggak? Sejarah Nusantara? Sejarah setelah merdeka iya. Tapi kalau Sebelumnya Nusantara gue nggak gitu, nggak tahu gue nggak ada interest aja sih. Lo nggak interest ya? Masa-masa Majapahit gue nggak gitu. Tapi lo belajar juga kan zaman Belajar fase, dikit-dikit. Enggak, maksudnya fase di mana abad yang orang Hakka bermigrasi ke beberapa Oh, pulau yang itu gue lain. belajar dikit-dikit, nggak Lo banget belajar banget. dikit Tapi. kan. Iya. Atau kalau gue suka aja gue belajarin, kalau enggak gue nggak suka ya. Malas aja. Keren Gitu. dia. Ya, gue di kamar gue tuh gue koleksi banyak banget bendera-bendera. Oh ya. Bendera gue beli bendera satu-satu, ini bendera itu. Dan itu lo kunjungin satu-satu. Oh enggak, belum. Belum. Hampir enggak semua sih belum. Beberapa masih banyak. Sekarang saya tanya, koleksi benderanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Literally negara. Bendera-bendera. Dan 12 negara itu lo paham bahasanya? Beberapa Dikit-dikit. paham, beberapa dikit-dikit. Coba apa contohnya? Jerman. Iya Oke. Jerman keren. Jerman Ich gimana? heiße Mila. Ja, mein Ja. Name ist Brian. Alright. Schön, die kennen Sie, Lauren. Oke. Coba Yang lagi Spanyol. What? Oh, Spanyol gue gak terlalu bisa. Hola, por favor, mi amigos, itu doang lah. Alright, sí, sí. Hola, te amo, mi Amo. amor. Iya. Apalagi ya? Spanyol gue gak terlalu bisa. Jepang. Konnichiwa. Watashi wa Enggak, gue pakai Braindesk. aksen Jepang. Lo Konnichiwa. Watashi wa Braindesk. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai. Arigato Arigatou gozaimasu. Hai. tapi lo emang pantas kalau lo ngomong bahasa Pantes, Jepang kak. sih. Hah? Muka Muka kalau gue Jepang karena bukan muka gue emang Cina. ada alis lo Oh, emang enggak. Jepang sih sebenarnya. Oh gitu, alis gue lo Jepang. emang Jepang. Masa Iya. sih? Korea. Cuma annyeonghaseyo, mulchuseo gitu dong, dikit lah. Tapi lo bisa menguasai bahasa itu is only for greeting atau sampai deep Kalau kayak yang ngobrol, conversation diskusi banget? basic Jerman Mandarin, Jerman basic. Mandarin ya. fluent Inggris. Fluent English. Sisanya cuma a certain phrases doang. Tapi gue jagonya di logatnya. Oh, Gue nggak lo- jago bahasa, tapi gue jago logatnya. Iya, pronounce ya. Pronunciation-nya. Seperti orang bule berbahasa Indonesia. Iya, coba Mereka gimana? menggunakan seperti ini kan mereka kalau Iya, berbahasa sodo, Indonesia. coba sodo. Sodo. Apa itu sodo? Saya tidak mengerti. Tapi dia tuh ini loh juga apa? Sama kayak orang Jawa. Jawa kan gini ngomongnya. Dia bisa loh. Ya, Apa? Keren loh. Piye Martono? Piye Martono. Bukan. Piye kabarin, Punten, Bos? punten. Oh, itu Jawa Tengah. Coba Jawa Jawa Timuran deh. Apa ya? Sampean. Area Surabaya. Ora kowe kon ning ndi kon. Tegal itu. Tegal itu ya. Iya. Oke. Dikit-dikit Berarti lah. bahasa penting ya buat Gen Z ya. Tergantung ya, penting nggak penting sih aslinya. Iya penting nggak penting, tergantung lu kerjanya apa kan. Iya. Tapi kalau lu bisa bahasanya good aja sih. Lu Iya. Kalau menurut Brian networking itu gimana? networking ya. Menurut gue sih penting banget ya. Penting banget karena you never know ketemu sama siapa, berkat lu tahu ketemu dari sini, rezeki dari mana nggak tahu. Lu berteman aja gitu. Networking gue bisa dengan hari ini karena networking. Gue ketemu sama dari kesultanan, raja-raja negara lain sampai konglomerat.
puji Tuhan dari networking-nya. Lu kenapa? Lu nggak? Dan gue nggak dibantu, bokap gue udah meninggal dari SMP. Bokap gue udah 15 tahun meninggal. Ya ngasih kenalin teman-temannya, gue udah lupa bahkan sekarang. Nyokap pun juga nggak gitu ngasih koneksi. Oh jadi lu nyari sendiri koneksi itu? Nyari sendiri, ya? purely. Nyari sendiri. Dipertemukannya sih. Dalam proses perjalanan lu berkonten Ria, mencari koneksi, ada nggak adegan yang paling menarik atau orang yang paling akhirnya gila nih, gue ketemu juga sama orang ini? Ada nggak? Aduh, ketemu ya? juga sama orang ini. Iya mungkin lu ngefans banget atau lu kayak nggak expect akan ketemu dia tapi ternyata lu ketemu gitu. Waduh. Ada nggak tuh? Awal-awal mungkin kayak wah si artis ini selebgram ini, tapi lama-lama setelah gue ketemu banyak orang, udah biasa aja gitu. Iya itu kan sekarang ya. Tapi maksud gue perasaannya dulu, perasaannya. Dulu. Awal-awal. Misalkan kayak gue nih, gue pengen banget ketemu sama Donald Trump kayak gitu kan. Oh. Iya. Mungkin yang kepikiran yang gue kan gue pengen. Donald Trump gitu ya. Iya kan gue nggak tahu mau ngapain ketemu kan. Entah gue kasih minum atau gue mau minta emas kan. Pengen tuh gue ketemu Trump, Xi Jinping itu dua. Xi Jinping. Iya ketemu gitu. Iya kenapa nggak boleh? Enggak aku mau ketemu. Putin juga boleh. Sama Kim Jong Un. Kim Jong Un. Ah serius lo Kim Jong Un? Yes. Ura. Keren lah. Putin. Ura Putin. Enggak gue tanya tuh tadi. Siapa ya awal-awal ya? Mungkin yang gue kepikiran Andrew Susanto kali ya. Andrew awal Susanto. banget itu. Itu masih awal-awal gue belum banyak ketemu selebgram, belum ketemu banyak artis. Jadi kayak masih ada wow-nya gitu loh. Oh lu ada wow. Kalau sekarang lebih ke oke, tapi enggak yang kayak ya udah, oke lu punya value, lu ada ini, ya udah. Gitu loh. Lebih ke saling respect aja tapi udah enggak wow sedulu gitu loh. Gitu. Walaupun konglo-konglo. Oh kalau konglo Suli, Andrew Hakim. Suli. Enggak nih konglo siapa nih? Konglo Sembilan Naga maksudnya? Pernah ketemu? Oh belum Sembilan Naga. Oh pernah. Keluarga Besya. Oke. Keluarga Besya belum lama kemarin. Hartono. Iya, keluarga Hartono. Udah meninggal. Iya, Keluarganya. keluarganya. Dia nggak usah sebut lah. Tapi kalau jujur kalau yang ini bukan yang gue ngejakin siapa-siapa ya. Kalau di sosial media jangan terlalu percaya sih menurut gue. Oh iya. Jangan terlalu percaya. Termasuk konten lo juga jangan dipercaya. Tergantung selalu. gue anggap ya, oh ini fake ini. Biarin lu mau rasa fake bodo amat. Aku penasaran, nggak percayanya tuh apanya maksudnya kayak nih? contoh, wah dia kaya gini-gini. Belum tentu kaya. Oh iya. Banyak banget. Yang I know personally nggak sekaya itu. Fake? Bukan fake ngomongnya ya. Mungkin dia kaya tapi nggak sekaya yang dia bilang, ngerti nggak? I see. Dia ngomongnya segini tapi aslinya segini. Dia pintar. Tetap kaya sih, tapi nggak sekaya yang dia bilang gitu loh. Sama juga ke ilmuannya. Dia sebenarnya nggak pintar-pintar banget tapi karena itu yang gue script ternyata itu gue percaya tuh. Makanya gini loh. Orang tuh bukan nggak sukses, nggak reach their full potential bukan karena nggak pinter, bukan karena nggak tahu koneksi. Tapi pertama nggak bisa mengkomunikasikan value dia. Kedua dia nggak punya orang yang tepat. Okay. Contoh, mungkin skill lu di sini nih biasa-biasa aja, tapi komunikasi lu di sini. Orang akan anggap lu di sini. Yes. Sedangkan kalau skill lu di sini, tapi komunikasi lu di sini, orang anggap lu sini. Gitu. Oh jadi yang perlu dibangun itu skillnya dulu. Communication skill. Skillnya penting. Ini nih, skill is the reality. Alright. Communication is the perception of reality. Oke. Persepsinya nih tentang lu. Iya. Contoh paling simpel. Branding lah ya. Brandingan. Contoh. How do people know you? Iya. Contoh Neil deGrasse Tyson, tau nggak? Scientist itu loh. Wah dia jago banget ngomongnya. Belum tentu dia pintar-pintar amat. Belum tentu. Tapi kelihatannya pintar gitu loh maksudnya. Dari ngomong. Mengkomunikasikan dia punya value. Orang anggap Neil orang ini, wah jago banget, saintis terjago. Belum tentu. Belum tentu juga. Iya, karena komunikasi. Iya, karena komunikasi dia ya. Dan kedua nggak bisa connect, maksudnya kayak nggak bisa ketemu sama orang ini approach gimana cara pembawaan diri lu gitu loh. Oke. Gitu. Untuk lu sendiri, Brian, menurut lo between skill, the real skill, and then skill communication and networking, yang mana yang paling penting? Bentar, skill diri lu. Communication. Skill diri lo, misal lo bisa berubah jadi Iron Man gitu. Paling penting menurut gua skill diri, value real. Berarti real dulu nih. Iya dong, kita bangun skill dulu. Iya dong, contoh nih. Gua networking gitu kan. Gua networking gini-gini. Kalau gua nggak punya value, gua nggak bisa, contoh nggak bisa komunikasi, nggak ada skill apa-apa. What's the point? Lu ketemu sama kong lu mau offer apa? And then after that you got the networking list. Itu melengkapi menurut gua. Komunikasi sama networking sama menurut gua sih ya. Sama pentingnya berkaitan dong gitu. Gimana networking kalau nggak bisa komunikasi? Oke. Dia kan umurnya masih 23 ya. Luar biasa. Lu Gen Z banget Gen Z, ya. Gen Z banget.
Gue ingat banget beberapa pemikir sekarang itu bahwa umur 23 Gen Z itu udah tua. Di milenial umur 30 itu masih muda. Orang alay banget ya. Waduh udah tua gue umur berapa? 24. Aduh. Nah, sekarang lu ngerasa nggak? Enggak. Dia Jadi lu ngerasa apa nih? lah. Gue nggak merasa tua atau muda, lebih kayak ya udah ini Tapi incumbent Gen Z dia ngerasa bahwa alay. udah Orang alay itu. Alay itu. Alay lah. Serius lu. Iya loh, lu tua deh bro, 25. Aduh, 25 udah tua. Tapi di kalangan Gen Z ada yang ngomong gitu. Ya ada, yang tadi gue bilang kayak sosok tua gitu loh, ngerti gak sih? Tapi mereka itu gini loh, Nggak mereka ngerti itu gua. mengukur itu tentang kesuksesan. Jadi kayak Gen Z itu Gen Z itu saya lihat bahwa di umur 19 tahun sudah punya 1 miliar pertama, kemudian ya kayak gitu yang kadang diukur. For you, menurut lu gimana? Oh, ya? ini kan sangat- biasanya gitu tuh. Apa ya, gue selama the first 5 year of my career gitu banget. Diukur dari uang, tok Iya kan? Yes. ukur uang. Terus gue mikir ya, gak juga loh. Betul, ini disclaimer dulu ya. Iya. Uang penting, menurut gue penting, wealth penting, capaian penting. Tapi not segalanya. Bukan Yes. segalanya gitu. Karena zaman sekarang kan, kalau lu level-level tertentu, artinya lu punya uang 10M, 100M, diukur dengan duit gitu loh. Iya. Maksud gue kayak sangat short-minded banget gitu loh. Maksudnya Jeffrey Epstein pun juga kaya. Jeffrey Epstein juga kaya kan. Ini belum tentu dia orang yang baik. Ya gitu lah maksudnya. Ya bener dong. Tahu nggak lu? Ya tahu lah. Epstein yang pedofil. Epstein Tahu, files. tahu Epstein Ya. file kan. Ya. Maksudnya ya gitu. Maksudnya kayak Tahu lah, oh my god. sekedar cuma Apa yang lu Aku tonton? nonton, Apa? aku nonton. Lu apa? Aku nonton di Netflix. Itu nggak banget sih sumpah. Iya. Udah nonton belum? ya Gitu tapi tau lah kan. gitu. Iya. Tapi ya gue udah gak ukur dari duit banget. Karena gue pernah ngoyonya setengah mati. Gue ngoyo tuh, gue inget banget dari tahun 21, 22, 23, 24. COVID itu. Semua COVID. Gue kerja sampai 31 Desember jam 11 malam. Gue masih ngejar omset. Wow. Saking gue ngoyo, ngerti gak sih? Kayak greget pengen. Apa yang lu pengen capai waktu itu? Ya, Money. biasa lah. 1 miliar pertama Financial. atau berapa Oh, itu udah. waktu itu? Nggak, Atau waktu itu lebih kepada apa BMW ya? gitu. Lebih ke habit aja sih ya. Habit. Pemikirannya kayak harus ngejar gini, oh gini. Tapi kayak gue rasa, sekarang gue udah gak sengoyo itu ya. Justru berkat makin banyak justru. Jadi makin masuk Gue gitu diajarin ya. kayak, gue diajarin sama itu lu harus lebih ke surrender, ngerti gak? Jangan lu nya everything you have to, harus gua nih, harus kekuatan gua. Tapi Alright. sometimes ya lu, Jadi apa jangan ya, greedy kekuatan gitu Tuhan ya. gitu loh. Lu apa yang lakuin apa yang diri lu, sepenuh hati benerin di diri lu, ya udah sisain buat Tuhan. Nah. Tapi beneran sepenuh hati ya, jangan cuma setengah-setengah doang gitu loh. Kayak bener-bener your best, very best gitu. Gue sih mikir gitu ya kadang. Tuh, dengerin tuh milenial. Oke. Pernah ngerasa capek gak sih? Enggak. Enggak. Gak pernah. Ngonten. Justru, Ada tekanan nggak? justru Harus gue sehari capek apa? kalau gak kerja. Alright. Kalau gue gak kerja di rumah, Jiwa muda cuma ya. Enggak dia work. no, it's not It's about, not it's not about the workaholic, age ya menurut gue ya. Oke, Karena oke. gue lihat ada yang udah umur 80, 90 pun masih, you know, Produktif. contoh Buffett lah, 96, Iya. 96 Sebelum masih kerja baru pensiun tahun lalu. Atau nggak ada cerita dia itu Caleb namanya, umur 80 dia, umur 80. Sekalipun saya umur 80, jiwa saya 40 tahun gitu. Jadi maksudnya kayak, it's not about the age, but about the, orang burn out gitu. Karena menurut gue ya, menurut keyakinan gue karena nggak ada purpose aja. Oke. Lu kerja buat apa? Karena duit. Duit buat apa? Ya buat hidup. Hidup buat apa? Buat kerja. Buat buat kerja buat apa? bahagia, Buat duit. itu buat happy gitu. Gue butuh healing lah. Karena kerja sebagai keharusan gitu loh. Oke. Iya. Jadi capek jadinya. Jadi lu sekarang kerja apa tidak? Gue berkarya lah ngomongnya. Anjir, keren ya, keren. Gini, gini. Itu lebih keren loh. Enggak, Itu bukan. keren. Tapi maksudnya kayak gue kerja tuh karena ada purpose gitu loh. Ya. Lu Purpose ada kayak, tujuan. gue kerja hari ini, Tuhan titipin gue konten dengan followers sekian. Itu padahal gue nggak terlalu effort gimana loh. Ya mungkin ini berkat yang Tuhan titipin nih. Oke. Selama ini gue udah lakuin yang ini, Tuhan kasih yang ini. Gitu loh. Oke. Gue rasa kayak gitu sih. Kan dari hal kecil, contohnya dia sales ya. Gue dari hal kecil doang gitu. Covid, orang susah keluar, gue masih nyari klien. Gue masih ngoyo, masih segila-gilanya waktu itu. Mungkin dari situ hal kecil tuh. Oh, ini orang konsisten ya. Dititipin hal besar. Lah contoh nih, orang kerja admin. Kerja admin yang ngasal gitu loh. Kerjanya nggak bener, ngaco. Mau gimana titipin hal besar? Nggak bisa. Lu aja kayak gini ngaco, Yes. gimana mau kasih hal besar? Pantesan hidup lu stuck. Ya, benar. Kayak contoh zaman sekarang, banyak gak yang Gen Z, siapa? yang banyak yang bilang, lu jangan kerja berdasarkan gaji lu. Oh, iya. Jangan kerja melebihi gaji lu. Banyak. Itu orang Itu yang ngomong bego itu. banget loh. Iya. Yes. Karena gitu loh, oke lah gaji lu 5 juta, contoh 5 juta.
gue kerja mah pas-pasan lah, nggak gimana. Iya, gajinya segitu juga ya. Ngapain gue ngapain ekstra kerja, gitu. ngapain? Oke, nggak masalah. Lu kerja kan, ya lu akan jadi the crowd ya, the crowd. Lu kerja biasa aja. Kok contohnya orang yang kerja melebihi dia punya bayaran dia gitu. Orang lihat dong, kok ini orang kerja bagus ya? Orang kerjanya oke nih, sampai malam-malam sampai gini bagus nih orang nih. Akhirnya. Dia ini orang kerja bener nih. Coba lu tipin yang ini deh. Pertanyaan gue tuh lu Kayak Gen gitu. Z apa boomers atau milenial sih? Gua Aha. nggak tahu ya. Dari cara berpikir lu tua sih sebenarnya gue. Gue sering bergaul. Gue nanya, karena kan lu paham ya, Gen Z itu sekarang kan ada statement waktu itu Gen Z udah masuk dunia kerja. Gen Z capek dikit overwhelmed, capek dikit overworked, Anxiety. butuh healing, anxiety. Itu kan common ya. Yang itu berbeda dari lu kayaknya bukan Gen Z. Karena, aduh nggak tahu ya, bingung juga ya. Karena Brian, Gen Z itu cenderung kayak males, mager, Itu yang gue lihat tuh Gen Z tuh. Nah ya. Antara dua, antara yang sukses banget atau yang cupu banget. Jadi ada gap. Kayak gini loh. Gapnya kayak jauh banget. Antara yang oke banget atau yang jelek banget, ngerti gak sih? Yes. Jarang tuh tengah-tengah gitu. Tapi lu percaya nggak apa yang gue omongin tadi? Iya benar-benar. Meyakini nggak yang benar? karena Karena gue banyak pun bilang juga gitu. ngedidik anak muda Gen Z itu. Contoh gue offer gue bisnis. Modal cuma 200.000. Oke. Mau nggak bisnis? Lo kan gak ada kerjaan sekarang ini, mau nggak? Nanti deh, gue mikir-mikir dulu. Karena Main. mungkin terlalu Iya kayak gitu pressure lah. gitu kan. Aduh gue gak ngerti ya, gue gak relate ya. Tapi gini, gue bersyukur gini. Gue bersyukur pas gue kecil, gue mau bunuh diri. Gue bersyukur pas kecil, gue gak naik kelas. Gue nilai jelek, gue dimaki-maki, gue dicaci, dipermaluin. Gue bersyukur banget. Bersyukur banget. Kalau Kalau tanpa kecil tuh umur berapa? SD. Dan itu Lu jadi SD trigger SD ya. kelas 1, kelas 3, 4 gue mau cutting waktu itu. Oh iya, kenapa? Nilai gue jelek pertama. Oke, nggak naik kelas. Pokoknya gue inget banget gue inget banget IPK Puri SD, gue kurangan multimedia warna biru, ada 3 baris, gue paling kanan nomor 2, Ibu Yuni, guru SD gue 2014 bulan Maret. Bilang gini ngomongnya. Coba. Ada dari kalian yang nilai tryout-nya dari awal sampai akhir 40. Oke. Dan tuh gue tuh. Ah. Malu banget tuh. Untung gak sebut nama sih untungnya, tapi orang tahu tuh gue. Dan itu Itu salah satunya ya. Itu 40 kenapa? Karena Nggak, malas emang belajar. gue tipe malas belajar, tapi gue suka belajar otodidak gitu. Jadi itu yang disebut kalau di sekolah itu kan eksak ya, belajarnya ilmu Iya. pengetahuan dan Iya, terus kayak guru Iya. kayak sekolah, aduh Emmanuel, gue panggil Emmanuel gitu. Brian, lo mau jadi apa sih udah gedenya? Wah gila. Saya terus gue tanya, hampir setiap hari gitu. gue nanya Capek nih, banget. gue nanya sekarang, umur lu sekarang 23 ya 23. kan, lu sekarang udah sukses ya, kita Ya sebut- belum sukses. Enggak, skala Gen Z lu udah sukses, Udah lu punya sukses mobil lah. sendiri, lu punya pendapatan, lu berkonten. Ada nggak yang lu mau sampaikan buat Ibu Yuni? Nggak ada, di mana Bu Yuni? Oh gue gak tau lah. Bu Yuni. Nggak, gue Ini lu dengerin ya Bu Yuni ya, ini udah maafin lah. ya lu sampaikan aja titip pesan Tapi aja buat Bu Yuni. justru jadi trigger untuk dia untuk Iya, Gue makanya bersyukur justru, bersyukur. Ya lu say thanks dong buat Bu Gue Yuni. ingat aja gue kelas 4 SD, Burut namanya, gue ingat banget. Gue ke sekolah, bego banget, gue lupa bawa tas, dodol banget gue ya. Lupa bawa tas. Emmanuel tasnya mana? Lupa Bu. Baby, lupa bawa tas. Temen gue 36 orang. Oh, baby. Wah gila lu. Baby apa? bayi. Oh masih bayi. Wah gila. Teman kelas gue, hahaha. Wah gila, Cok, gila. Wah gila itu. Tapi itu yang ngebentuk gue justru. Itu yang membuat lo lebih. Untung gue gitu. Nah, jadi kan sekarang. Karena dari itu gue punya desire buat maju. Kalau nggak ada kan gue nggak mau. Jadi sekarang gini bro, sekarang itu lo di Gen Z, mungkin lo masih bawaan bertarung juga ketika dibully, ya lo masih bisa mungkin menjadikan itu sebuah motivasi. Sekarang di Alpha, lo tahu kan Alpha baru diomongin dikit, dibully dikit, ngelapor polisi, orang tuanya ikut terlibat. Coba dong, gue pengen lo kasih pesan buat yang sekarang lagi duduk di SD, tidak naik kelas, dibully. Bagaimana lo merubah? Tidak naik kelas dibully. Ya kan sekarang Banyak Iya. bullying kan pembulian itu bisa jadi motivasi buat lo, tapi ada yang tidak dapat. Ada yang bahkan bunuh Ada diri. yang menjadi, ya kan dia juga mau bunuh diri juga. Cuma kan jadi tertrigger. Nah, gue pengen lu Sedangkan kasih ada- pesan deh, kasih message melalui kasih tahu, sampaikan ke adik-adik Alpha atau Gen Z yang lagi putus harapan hanya karena mungkin nilainya jelek atau tidak keterima masuk di sekolah tertentu atau gimana, dan itu menjadi sesuatu yang sukses. Seperti lu lah, Brian lah, siapa yang nggak kenal Oke, dengan EBM ya kan? Ini kamera mana? Kamera ini ya? Sini. Ini Nah, ya? boleh. Mungkin agak klise ya. Tapi gue selalu bilang kayak diajarin, rencana Tuhan itu lebih indah. Rancanganku, maksudnya Tuhan, lebih indah dibanding rancangan lu. Maksudnya apa? Apapun yang terjadi di hidup lu, mau separah apapun, itu bagus justru.
Itu kebentuk lu. Masalah contoh gue mau bunuh diri, gue mau ngalamin banyak gitu loh. Justru tuh bersyukur loh, kalau tanpa itu mungkin gue jadi yang lu bilang Gen Z yang gampang-gampang dikit-dikit healing, dikit-dikit apa itu. Mental gue nggak kuat. Gue udah di malu-maluin dari gue SD gitu loh. Dari gue kelas 3 SD, kelas 2 SD gue di malu-maluin gitu loh. Jadi itu ngebentuk gue. Jadi maksudnya kalau lu ngalamin masalah sebagai anak SD ya, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar, jauh lebih indah. Contoh paling simpel yang gue pelajarin nih, lu tahu Yusuf? Yusuf siapa? Bukan Yusuf Kala ya, tapi Yusuf yang di itu loh, tahu kan? Kalau di Al-Quran atau di Alkitab. Joseph. Yusuf ya, Nabi Yusuf. Yusuf. Ya, Nabi Yusuf, Okay. Joseph. Ya, lu bayangin ya, kan dia ujungnya jadi Perdana Menteri kan? Iya. Oh, iya. Iya dong. Ya kalau nggak tahu kalau Jadi orang kepercayaan di gue sih king. di Iya. tangan kanannya Firaun. Betul. Iya. Lu bayangin nih, lu sebagai Yusuf ya. Gue nih, lu sebagai Yusuf nih. Gue mau jadi lu Perdana Menteri, mau nggak? Tangan kanannya Firaun. Mau Tapi lu akan dibuang, lu akan dijual sebagai budak, lu Betul. akan naik sebagai ketua rumah tangga Potifar, Betul. lu akan difitnah, di penjara selama 7 tahun, Betul. dilupain sama teman lu, baru Iya. jadi Perdana Menteri, mau nggak? Mau. Yakin? Kan gue Yusuf. Puluhan tahun nih lo ya, lu nggak tahu lo bakal. Nggak, sebenarnya kemana. tadi gue pertanyaan pertama, lu tuh kan agnostik, tapi lu bisa tahu Gue sejarah. nggak bilang agnostik, lu bilang agnostik. Kan dia yang bilang. Lu sebegitu detail paham tentang sejarahnya Dia suka. Joseph loh. Gue Iya. suka sejarah aja, gue suka. Iya, I like belajar 7 tahun masa krisis, 7 tahun masa subur. Iya. Kayak Bagaimana teknologi pertanian diciptakan oleh seorang. Iya. Jadi kayak misalnya ya gue nggak tahu bakal kayak gimana ke depannya. Gue nggak tahu bakal gonjang-ganjing gimana. Tapi yang pasti apapun masalah yang depan gue sekarang, gue bersyukur pokoknya. Ada masalah apa? Amit-amit TikTok gue di-ban. Bersyukur aja. Oh gitu. Amit-amit ya. Oke. Gue membiasakan diri kayak amit-amit IG gue, gue hilang semua. Harta gue Yes. hilang, duit gue habis. Ya, Ah. bisa kok ulang dari awal. Yakin. Yakin. Karena Itu kita ada siapin pertanyaan loh. Yakin, Seandainya yakin. semua platform Iya. lu sekarang itu 0, kosong. gue udah memprepare diri gue di posisi itu. Kalau amit-amit napa-napa, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi bukan artinya di band juga ya. jangan disengajain juga ya. Iya maksudnya Nggak, kayak artinya lu udah siap dengan semua segala ya, hal gini, kemungkinan. mungkin gue agak klise, tapi Aha. kayak ya udah Tuhan pasti sediain kok. Yes. Ya Tuhan Yesus pasti sediain kok. Gue percaya sih gitu ya. Ya karena apa ya? Karena di apa yang gue percaya Tuhan Yesus bilang, mintalah maka engkau akan dapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukain. Gitu loh. Jadi kayak itu mintain dulu, kerjain aja. Pokoknya do your best. Udah. Iya. Gitu lah. Jarang ya Gen Z kayak gini. Aku tuh Bukan mau kayak- nyanyi. Gila gue lagi belajar sama Gen Z. Gue malu coy. Oke. Kemarin tuh Brian cerita tentang trust Kayak fund. gue inget banget. Gue satu lagi gue inget banget. Gue inget banget kan gue keluarga di bisnis kapal kan. Bisnis Oke. kapal sama konsultan pajak. Eh. Gue tau lah income keluarga gue berapa per bulan. Ya, Oke. lumayan lah ya. Gue inget banget 2018 Santo Andreas, gue duduk teman depan gue namanya Evelyn, nama satu Dio. Gue nanya gini, lu pada kerja apa nanti pas udah lulus? Oh gue ini, gue itu, gue biasa lah orangnya. Tau gak gue bakal apa pas lulus? Gue bakal lanjutin usaha orang tua gue, dapat 500 juta per bulan. Enak gak? Gue cuma WA-WAan doang dapat 500 juta per bulan. Enak kan? Dengan sombong ngomong gitu loh. Dan 2021 gue ngalamin rugi ratusan M. Puluhan ratusan M. 2021 it means umur 18 tahun. Keluarga gue. Waktu itu ada masalah di bisnis keluarga gue Yes. takut banget. Gue kayak, aduh kalau ini keluarga gue hancur, gue mau kerja apa nih? Gue gak punya value nih. Betul. Ada urgency di situ tuh. Dan gue bersyukur gue ditampar rugi miliaran. Kalau enggak gue gak bakal ini. Gue ingat banget, gue udah punya pengeluaran 10 juta per bulan, tabungan 800.000 tabungan gue. Sampai gue, gila empot-empotan banget kan. Justru tuh yang gue ngalamin gitu loh. Gue keluarga itu gue ngalamin kayak gitu, kayak gini tuh rasanya. Gini. Kalau gue ngalamin itu gue mungkin ngapain lah, ortu gue udah kaya juga lah, gitu lah. Tapi gini Ben, ketika ada seorang Gen Z atau anak muda lah yang ngobrol sama lu, dia mah wajar, lahirnya juga udah jebret, juga udah punya kerajaan gitu. Betul. pewaris ya. Iya, dia mau waris sesuatu. Terus tanggapan lu apa? Betul. Emang warisin. Manfaatin privilege. Nggak, yang tadi gue bilang, gue selama gue dari kecil sampai itu gue merasa nyaman lah gitu. Jadi kalau sumama statement itu bahwa lu sukses kayak gini mah karena memang privilege yang lu bukan. Jadi bukan effort lu kerja, Mungkin effort lu yang itu kali. menentukan sampai hari ini enggak, tapi lebih pada gue ada safety net.
In case gue gagal, gue masih punya rumah. Masih punya rumah. Itu sih, Iya. itu mungkin yang peace of mind yang gue, privilege yang gue punya. Privilege yang Tapi tidak apakah dimiliki menentukan orang. dengan poin hari ini? Lah, Kan gue konten gak ada yang, ortu gue gak ada yang bikin konten. betul. Gak ada yang tahu mana videografi ini, mana ngerti gitu. Dan ortu lu juga nggak terlibat dalam siapa narsum juga ya? Kalau ada saying gini nih, you were born like your parents, Alright. but you die like your decision. Wow. Alright. Itu Lu lahir kayak orang tua lu, Iya, iya. orang tua kayak gimana gitu. Iya, iya. Tapi Iya. lu mati kayak gimana ya itu Iya. keputusan. Ya ada satu kalimat yang cukup tua juga, itu sama kalimatnya. Lu terlahir sebagai miskin itu takdir. Tapi kalau lu mati dalam kondisi miskin itu kesalahan lu. Kesalahan, ya. Iya. Itu That's ada. ada quote the quote like Iya. that's one. Right. Keren ya. Pemikirannya dalam loh. Enggak, dia tua sebenarnya. Gue lagi sakit aja. Ketawa sakit gue. Ya, dia bukan Gen Z sebenarnya. Iya. Tapi ya Kira-kira asli kita mau mungkin gue mau nanya nih, kodam lu apa di belakang? Apa? Do you believe in kodam? Sio. Kodam. CEO. Kodam, no. Kodam tuh Kodam tuh apa ya? Oh, semacam makhluk halus yang di belakang lu. Oh. He doesn't Apa? believe lah kodam. Enggak. beli. Ngomongnya apa bahasa? Kodam. Kalau bahasa Sagittarius, Gemini. film-film Itu zodiak. no. Kalau bahasa film-film horor Indonesia itu kodam. Oh, ada setan, ada ini Jin. malaikatnya. Gini, Oh, oke, ngerti. leluhur yang ada di belakang lo itu yang akan mempengaruhi sifat Oh, dan karakter lo. Enggak sama sekali enggak. Enggak. Gue gak percaya kan? Enggak sama sekali. Enggak. At all. Oke, sekarang gue mau nanya. Lu- Karena kenapa gue nggak percaya? Karena pertama apa ya? Aduh, ini agak gimana ya? Mungkin agak terlalu gimana? Menurut gue kayak, gue tuh kalau nonton film horor tuh gue tuh bersyukur loh. Karena lucu. Berani. Bukan. Gue kayak, hihihi gitu kan. Yang gue nonton ada film tuh anaknya jadi ini terus mami jadi tumbal. Oke. Digantiin gitu ya. Gue bersyukur kenapa kayak anjir untung gue tahu-tahu nesos gitu. Hal kayak gini nggak bakal terjadi sama gue gitu loh. Iya kayak gue diajarin dari itu loh. Apa kayak dibilang take heart for I have overcome the world gitu. Alright. Ya kayak gue bagi lo kayak kode-kode gitu kayak leluhur gue nggak percaya gitu kayak dipatahkan lah. Gue nggak percaya gitu. Berarti dikeluar. Kalaupun iya, ya udah stop di gue. Nanti nggak sih? Kalaupun iya udah dipatahin. Kemarin hari ini. Nanti nggak? Kalaupun iya, gitu sih. Jadi kayak gue nggak percaya gitu-gitu sih kodam-kodam. Leluhur. Lu gak perlu percaya juga sih sebenarnya. Free will kan kita. Iya. Kayak gue mau tonjok lu hari ini gue kebebasan Alright. gue dong, bukan leluhur gue suruh lu tonjok kan. Suruh gue tonjok kan enggak kan. Aneh-aneh memang Iya dong, kodam. free will gue dong. Buat nampar juga. Oh, kalau gue percaya kodam. Oh iya. Oh, lu percaya kodam? Iya. Jadi maksudnya setiap Nggak. orang itu ada kodam? Menurut gue setiap orang itu ada bawaan ya. Oh gitu. Iya. Jadi kadang ada kita ketemu manusia yang dia masih muda tapi bersifat tua. Kadang kita percaya ketemu orang tua tapi sikapnya kanak-kanakan. Ini tentang apa ya? Itu lebih ke decision gak sih? No. Ada satu ilmu yang sebenarnya ilmu yang bisa diwariskan dari leluhur. Pola pikir. Oh, Dan kalau ada- pola pikir ya. iya, pola pikir. Kemiskinan struktural gitu kan maksudnya kan. Enggak, tadi pertanyaan lu bukan gitu. Dia kan bicara masalah financial freedom. Financial Lu baca buku freedom. Robert Kiyosaki kan? Iya. Of course Baca lah. itu udah Tapi lu overrated. iya itu kan Tapi agak kan agak old banget kan. Enggak. Bicara masalah pembeda aset dan Itu kan cuma kayak kuadran Gue agak gitu skeptis aja, sih sama kan? dia aslinya. Dia kan ada masalah dia kan. oh ya semua. Banyak skandal dia. Ya, lihat di YouTube lah. Oh iya. Banyak kan. Jadi lu sampai dalam ya? Gue gak skeptis sama dia. Padahal tapi- kita kayak baca bukunya doang dia. Iya Sampai tahu loh. Iya dia Ya mempelajari. EBCI, employee, Ya, business owner. business. Ya itu sih oke. Tapi kayak Investor. dia sendiri kayak gue agak. Kalau Gen Z apa ya referensi bukunya? Psychology of Money, maybe. Oh ya, Kalau gue sih dulu sempet. Brian Russell ya? Siapa ya? Aduh, gue lupa. Psychology of Five Money. Level of Leadership, Oh, John C. Psychology of Maxwell. Money. Ya. John C. X. Maxwell ya. How to Win Friends and Influence People. Ya, I know. Banyak. Itu udah keren sih. Itu Gue sih lebih suka audiobook. Keren loh dia. Gue gak suka baca buku gue. kalau lu cuma didengerin aja gitu ya. Gue even kayak Oke. baca pun gue gak suka capek gitu. Gue audiobook, gue sambil bawa mobil, gue audio podcast. Oh gini. Terus gue catat apa yang menarik. Oh gini, iya. Terus lanjut lagi. Lebih masuk kalau gue ya. Iya. Kalau Kalau itu yang lo gua- audio visual ya, cara belajarnya lo kalau- audio kalau visual. gua itu. Kalau Gen Z itu susah sih baca Tapi buku. gini, gue mau lanjut pertanyaan Mila. Trust Fund Singapore. Iya, Trust Fund Singapore. Iya, yang jadi lu background kerjain gue tuh sekarang. finance yang gue bilang sales gue di Iya, finance. ha. Ini salah satu apa ya, lebih advance lagi lah.
Maksudnya apa itu trust fund Singapore? Ya. Intinya ada istilah gini kan, generasi pertama ngebangun, Oke. kedua yang warisin, tiga yang ngancurin. Ngacak-ngacak loh. Ya, papi Ai udah kaya, ngapain papi Iya. Ai kerja? Oke. Kan kita kan biasa gitu kan? Biasa Iya. gitu. Jadi complacence bahasanya. Mhm. Jadi Correct. entitled. Bokap gue udah kaya gitu loh, ngapain itu? Mhm. Karena itu dari didikan orang tua tuh. Iya, iya. Orang tua udah kaya, semua ngasih, mobil apa ngasih. Iya, betul. Otaknya jadi rusak jadinya. Benar. Dengan bikin trust fund kayak gini, saya lu mau warisin, lu mau hibahin harta lu. Oke, lu harus S3 dulu. Lu harus punya perusahaan dulu, lu harus punya kerja berapa tahun dulu, posisi apa. Baru asetnya cair. Mau perlahan bisa, mau lamsam bisa. Kita bisa bantu di situ. Jadi lo ngebantu kayak itu ke setup. anak generasi ketiganya Pertama atau dong. generasi keduanya? Kita set up until your 5th generation, generasi kelima, generasi keenam juga bisa. Oh, then you're long last consultant berarti. Bisa bilang ya. Iya, long Iya. life consultant itu of the mengamankan company. aset Mengamankan kan? aset. Jangan sampai udah diwarisin aset ke anak lu, nanti dia ngehambur-hamburin, main cewek, Iya, judi, iya. minum, Alright. jangan sampai. Tapi ini lebih ke personnya atau maninya? Lebih ke asetnya. Asetnya. Iya, no, Lu sorry. mau Kalau bicara even masalah, Pokemon card lu, Alright. mobil collectible cars, PT lu, properti semua. Ngejaga itunya. no, kan Why kalau in Singapore? Lebih aman. Tahu sih? Enggak, pertanyaan tadi kan dia mengamankan generasi to generasi until fifth generation. Jadi yang gue tanya itu adalah ini pada lebih konteks mengedepankan pada financial engineering-nya or Iya, financial engineering. consultant-nya Financial people, structuring. atau people consultant-nya. People-nya sih enggak. Financial Jadi structuring. lu nggak aja. peduli kalau people-nya tiba-tiba gue nggak setuju nih uang di sini. Oh, enggak. Yang bikin siapa? Ya dong, yang punya duit siapa? Ya udah, dia udah have the final say. Anaknya mau komplain lawyer mana bisa. Lu mana bisa pakai uang orang dalam di Singapura? Iya. Mana bisa tuh. Iya kan? Singapura mana bisa lebih aman gitu. Lebih aman. And then your client Close friend. Indonesian, Yang itu worldwide. Kita. worldwide, Itu salah satunya. Oh, Kita ada 3, kita ada itu worldwide. tax efficiency juga. tax Nah, itu efficiency. gimana Efficiency sih? istilahnya ini legal ya. Itu Ini legal apa ilegal? legal. Kalau ilegal mana mau gue ngomong di sini. Itu. Kan misalnya ini putih nih, ini putih. Ini Yes. abu-abu, ini hitam. Hitam ilegal. Abu-abu kungfu. Ah. Lutor ini, penggora ini. Kalau gue putih. Dia putih. Oke. Kalau putih nggak mungkin ngomong di sini gue. Gitu lah. Pokoknya tax efficiency lah intinya. Tapi itu cuma klien-klien tertentu doang gitu terima. Iya, minimal berapa sih jadi klien lo? Kalau yang Minimal trust, omset perusahaan per tahun berapa kalau yang sih? trust Itu fund omset minimal aset lah ya. Iya. Minimal banget 5M. 5M. Minimal ya. Bisa jadi klien Fee lo. kitanya Kecil ya? 10 ribu. 10.000 dolar Sing. per bulan. Enggak, sekali. Sekali Oh. aja. Minimal segitu. Oke. Gitu. Other lagi selain dari situ apa tadi yang ketiga? Tax efficiency. Tax efficiency yang Intinya itulah apa namanya? Ngejaga aset lu. Intinya kalau lu buang ke sini nggak kena pajak. Iya. Gitu. Tapi itu legal. Gue bisa buktiin ada pasal. Iya, oke. Iya. Yang Tapi- ketiga, Sebenarnya cuma tapi boleh orang- ngamanin doang gak sih? Tapi orang nggak tahu itu. Itu kan bukan biasa kayak gitu. yang ketiga. Bukannya kayak offshore company bukan. Lu beli produk ini, lu dibalikin duit lu, dan tuh bisa write off your itu. Udah, dan lebih enak. Oke, gini. Dan Kalau terakhir gue bisa jaminin itu utang. Oke, gini bro. Ah. Kalau seumpamanya Kalau klien, utang nggak dibayar gue bisa ganti Bro, rugi intinya. Gitu. kalau semua penonton kasih tahu podcast itu ada yang butuh lo, ngubungin kemana? DMIG ya. DMIG aja. DMIG. IG lo apa? Ebem Martono. EB Martono. Ebem Martono ya. EB Martono. Tapi nggak semua klien gue terima ya. Gue cek dulu siapa ini. Oke. Minimal 5M. Oke. Oh nggak 5M. Gue mau nanya tergantung ini. kebutuhannya. Tergantung. Oh ini cocok kan nih. Oh ini enggak nih. Ini nggak cocok Oh nih. jadi lo pilih-pilih juga ya? Iya. Iya. Ya orangnya asing nggak atau Iya, enggak? dan gitu terakhir ya? yang gue bilang tadi, gue bisa lu udah kontrak gak dibayar, gue bisa ganti rugi. Contoh lu udah B2B sama siapa, terus lu Alright. gak dibayar sama dia, kita Iya. bisa ganti rugi lu. On business, right? Tapi sebelum kejadian ya, maksudnya pakai kita dulu, lu ada apa-apa baru kita bisa. Oh jadi insurance Kayak lah, ada iya, asuransi. Kurang lebih, asuransi. kurang lebih ya. Lo kasih asuransi ke Iya. bisnis saya. Tapi ya? lebih even better karena kita juga nagih. Oh. Gitu loh. Kalau apa-apa kita bantu nagih, kalau nggak mau menang kita ganti rugi. Itu lebih ke konsultan Bukan hukum. nggak sih? bukannya No. bukan debt collector ya, tapi maksudnya Enggak, kayak itu lebih ke konsultan hukum gak sih? Bukan. enggak, bukan. Iya. Enggak, Enggak, bukan. Oke, gue mau nanya, ini Financial. mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Hmm. Lo kan seneng banget tuh dengan perang gitu. Oh, perang. Ya. Ya. Gue mau nanya, menurut lo perang dunia ketiga siapa yang menang? Aduh, gue capek denger. Gini loh, orang kayak, wah ini perang dunia 3, deru-deru perang. Aduh, dari dulu juga perang pertama. Iya. Perang dunia pertama coba siapa yang menang? Inggris, Nah, yang Inggris, kedua? Amerika, Perancis. Sama juga Inggris. Yang Tapi ketiga sekarang siapa?
Wah, gue nggak tahu ya. Karena ngomong, oh ini Israel Iran ini gini. Nggak tahu ya, gue belum nggak tahu nih beneran perang dunia 3 atau enggak. Korea perang, Vietnam perang, apa dulu? Afghanistan perang, Irak perang, Pakistan perang, ya, jadi Rusia kayak, perang mulu jadi kayak, aduh nggak tahu nih mungkin Nanti juga selesai gitu nggak sih? nggak, gue nggak tahu saya atau enggak berapa lama, tapi yang pasti ini menurut Gen Z, lo sebagai Gen Z melihat perang ini seperti apa? perang ini ada dua persepsi loh. Perang ini menurut gua ya Uh, sebagai shifting of power. shifting of power. Jadi Shifting. mencari kekuatan baru ya kan. Harus digantikan kekuatan gini. yang lama. Gue pernah baca di kitab gue Wahyu. Aha. Iya. Jadi ada namanya satu kaisar tuh kaisar pelacur misalnya. Kekaisaran pelacur. Namanya? Benar. Iya. Itu nama atau kerjaan? Gue nggak ahli, tapi ada satu orang tuh gayanya kayak pelacur, ngerti nggak sih? Yang memelacurkan Melacur diri sendiri, nggak sih? Jadi menawarkan kemana-mana gitu. Dia punya anjing gitu ya, Aha. gitu ya. Nanti pelacur ini akan jatuh. Oke. Akan jatuh, akan tergantikan sama orang baru nih. Gitu lah. Itu kayak gue lagi liat di posisi itu kayaknya tuh. Ya, itu as a Gen Z ya. Tapi lu sebenarnya jujur lu nggak ngobrol Gen Z sih. Ilmu lu tuh terlalu. Nggak, Karena tapi Tunggu, pertanyaanku terakhir. Belajar dari siapa sih, Brian? apa? All of this? Banyak ya. Okay. Gue nggak bisa kayak ada mentornya nggak? Siapa? Mentor ya. Mentor mungkin beberapa ya. Ada mentor yang financial, mentor konten, mentor spiritual, beda-beda gitu. Tapi lu maksud mau gue jadi mentor dia sebagai apa? Iya, belajar gue udah. otodidak sih rata-rata. Dia tadi. Tapi menjawab pertanyaan lu yang perang, it's hard to say ya. It's hard Apakah to dia bakal perang dunia 3, bakal gini. Gue gak terlalu pusing ya. Gue gak bisa kontrol. Iya. Contoh nih, oh Iran gak boleh gini, Israel gak boleh gini. Oh, kita siapa sih? Iya. Oh Israel, Netanyahu, Trump gini, si Cimi. Kita siapa sih kita? Prabowo aja gak bisa apa-apain. Kita Cuma siapa? heboh Rakyat ya. sendiri kita. Iya. Indonesia negara apa? Dibanding mereka ya? Iya. The big players. Gak usah pusing lah, yang penting Lu nggak inget nama lu Martono? Yang penting apa? Nama lu kan Kenapa? Martono. Ujungnya O. Oh. Ya, kan syarat menjadi presiden Indonesia ada Oh, jadi gue ujungnya next O. presiden gitu ya. Tapi Menteri aja, menteri. Insya Allah jika diizinkan ya nggak. Enggak, tapi Menteri. bukan tadi kan pertanyaan gua lu sebagai Gen Z. Sekarang lu melihat itu sebagai perang itu sebagai Ya, part tadi- of business transaction? Menurut lu gimana? Buat bisnis lagi menurut gue sih. Shifting kayak ke Shifting of power ini. Nah, shifting of power as a Gen Z. Tapi kalau gua ngelihat bahwa itu adalah sebuah praktek bisnis, lu di Oh praktek bisnis udah pasti. Itu udah nggak no question lah. Lockheed Martin, Boeing itu Iya. udah pasti lah. Itu udah lagu lama itu lah. ya. Maksud gue kayak ada ini kalau di Revelation ya. Jadi istilahnya di Wahyu gitu ya. Ini bakal turun, bakal ada orang sosok yang menggantikan. Kan ini perang mulu nih. Iya. Iran, Turki, Israel, Lebanon, semua itulah. Ada satu sosok bakal bawa kedamaian. Who's that? Ada atau kedamaian, damai semua Israel, Arab Saudi, Iran damai semua selama 7 tahun. Itu Imam dari Mahdi. Indonesia. No, antikris namanya di kita. Itu dari Indonesia. Nggak tahu deh, nggak tahu deh siapa. Antikris Oh iya, Imam Mahdi. mirip sama Mahdi kan. Imam Mahdi. Mirip Mahdi. Kita juga 7 tahun, tapi antikris. Jadi 3,5 tahun dia bakal baik, 3,5 tahun bakal persecute yang nggak ikutin dia. And then Dan Dajjal. akhir 7 tahun, akhirnya dia dibasmi ke Lake of Fire, ke neraka lah istilahnya. Gitu. Baru disitulah, ini di kitab kita Wahyu ya. Isa Al-Masih Tuhan Yesus datang memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun di situ. Bukannya Dajjal Itu dulu, nubuatan dulu. ya, gue nggak tahu ya masih berapa Jadi- tahun gue nggak tahu. Jadi kita masih lama ya kiamatnya kalau kayak gitu. Itu Jujur kita ya, nggak bisa orang tahu. bilang kayak oh bentar lagi, tapi I don't know. Gitu. I don't know. Dari tahun Karena berapa kalau juga tadi kiamat. berdasarkan struktur yang lo ceritakan kemudian Tuhan Yesus akan memerintah 1000 tahun, Ya, berarti itu- setidaknya kita masih Nggak, 1000 nggak, tahun lagi. itu lah ya beda kan? topik lah, itu lebih ke Enggak nubuatan. dong, kan katanya Nggak, itu yang gue lihat ya, yang gue pelajari kayak oh gini-gini. Kayaknya ke sono nih. Kesono, Menurut ini nih kayaknya nih. kayaknya Dan dikit lagi gitu Iya, ya. dikit lagi nih. Tapi gue nggak tahu kapan, nggak tahu lah. Dan itu udah saatnya, bukan? Kayaknya sih. Karena jujur ya, gue kadang ngelihat manusia ini selalu mengarahkan ke sana. Ini kayaknya, oh ini perebutan tanah suci nih. Ini lagi mau datang Dajjal nih, katanya ini mau lagi datang Imam Mahdi nih. Ya, Juj, whatever. Majuj. Yes. Gok magok maksudnya. Iya, Gok. Oh, gok magok ya. Nah, you know lah, dia Iya, tahu iya. loh. Oke. Armageddon ya. Iya kayak katanya sih bentar lagi, tapi lagi-lagi nggak tahu ya. tahu. Bingung Oke. juga.
Bem, thank you so much lah udah datang. Udah saya udah kelamaan kayaknya. Iya kelamaan kayaknya. Enggak berasa ya. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita kulik sebenarnya Iya, dari iya, lo. iya. Tapi ya so far Keren sih. kita Ini 1 keren jaman banget. lebih loh. Ini enggak. Keren sih. Banyak insight ya. Keren ya. Kayaknya Dari Gen Z. one day lo perlu ada another podcast ya. Another podcast ya. Harusnya Iya, sesi kita ya. lebih ke mungkin sense finance, kemudian apa Ya, lebih kayak Iya Gen Z lah. You're a Gen Z man. You're a Gen Z, but Oh, iya. your soul is the boomers. kayak langka Nggak sih. tahu ya. Iya. Kayak apa ya? Langka Nggak ngerti loh. gue ngomongnya. Kayak gue belajar dari Salomo kan. Salomo kan ditanya kan, lu mau apa? Ah, Nah, itu kan, lu mau apa? Orang maunya apa sih? Lu kalau nih gue mau nanya nih. Lu kalau gue mau nanya nih, gue mau nanya. Lu tahu film Lord of the Rings gak? Tahu? Yang ada cincin. Iya. Lu jadi ngilang. Lu jadi mm-mm. bisa lihat. Apa satu hal yang lu bakal lakuin? Ketika gue dapat cincin itu, Ya. gue tidur sembunyi. Lu apa? Banyakan positifnya atau negatifnya? Kemungkinan banyak negatif. Negatifnya dong. Ya, Pada dasarnya orang kan gitu loh. Maksudnya apa? Emang dasarnya jahat manusia gitu. betul. Gue lu jadi Salomo, orang pasti mintanya apa? Lu minta apa aja kata Tuhan kan? Gue minta wisdom. Nah, Oke. Oke. Wisdom. Dikasih wisdom, karena lu minta wisdom, gue suka, nih gue kasih kekayaan juga. Jadi kayak gue bilang, God give me wisdom. Kasih, understanding, and give you rich also. Hah? And God give you also rich. Ya itu And hal so kedua lah, hal kedua. hal kedua. Ya itu tuh gue belajar loh, gue sejak gak ngoyo tentang duit, tentang gini-gini. Gue tetap bekerja, gue tetap berkarya, tapi gue gak terlalu, dulu kayak gue sangat-sangat, harus kaya, harus punya ini. Sangat butuh Tapi itu validasi. justru ada ya. di psychology of money kan. Kayak gitu kan. Yes. It encompass your mind. It apa ya? Ngemakan lu punya ngerti gak sih? Mindset. Duit sebagai aftermath-nya. Hmm. Contoh nih, gue punya visi ngebantu orang gini karena gue baca produk gue bakal kayak gini-gini. Contoh kayak gitu. Therefore have money. Gitu loh. Itu sih kayak impact-nya apa dulu gitu loh. Baru duitnya pasti datang lah. Ya. Yang pasti nggak akan kekurangan lah. Gue sih ngerasa gitu ya. Walaupun bisnis gue gini, keluarga gimana, tapi gue nggak makan tetap makan, hidup tetap hidup, rumah tetap punya rumah. Bersyukurnya sih gitu. Jadi gue nggak pernah merasa kayak terlalu takut gimana sih. Ya, I don't know. Kenapa lo? Keren Kenapa? Keren lah. Ada Gen Z kayak Enggak, gitu. gue berasa dinasehatin Gen Z. Anjir. Aku sih gak berasa dinasehatin ya. Tapi sebenarnya aku sama kayak dia, sama kok. Oh, lu Gen Z juga Prinsip kan? hidupnya. Oh, kirain lu Gen Z juga. Enggak lah ya. Oke. Dia lupa kalau Jauh tadi banget enggak, dia lupa umurnya. kalau gua tadi udah closing dulu. Oh, tadi closing tadi ya? Udah closing lagi coba. Oke, Udah closing. lu. Thank you so much. Thank you. Jaya. Thank you. Oke, buat teman-teman yang mau lihat keseruan-keseruan Ebem Martono dengan konteks konten dan kontennya. dunia yang Kesehariannya. dialami. Ya. Coba langsung aja ke @ebemmartono. Martono. ya. Ebem Martono. Keren. Dan jangan lupa juga follow Kasih kasih tahu tahu. podcast. Official. Oh, official juga. Kasih tahu official ya. Karena ke depan kita akan banyak hal-hal yang seru yang di luar dari nalar berpikir Dan manusia. narasumbernya keren-keren. Di Oke. Thank you, Eb. Thank Siap. you, Thank you. Brian. Thank you. Sampai jumpa.